Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Muhammad Hatta adalah tokoh inspiratif yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Salah satunya berorientasi pelayanan. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, beliau mengedepankan semangat gotong royong dan keadilan ekonomi yang berpihak pada rakyat untuk kepentingan bersama. Muhammad Hatta kerap dikenal dengan kepribadiannya yang akuntabel, bertanggung jawab secara moral, intelektual, dan sosial atas setiap keputusan dan tindakan. Sebagai pejabat publik, ia kerap hidup sederhana, jauh dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, Hatta menolak menerima pensiun istimewa dan memilih hidup bersahaja, menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Muhammad Hatta tak hanya terdidik secara formal di Belanda dengan gelar doktor di bidang ekonomi, tetapi beliau terus mengasah diri melalui diskusi, tulisan, dan gerakan politik yang mengedepankan logika serta strategi jangka panjang. Ia memahami betul pentingnya tata kelola negara yang berbasis ilmu dan perencanaan matang. Sebagai wakil presiden pertama dan sekaligus arsitek ekonomi Indonesia, Hatta menunjukkan kompetensi luar biasa melalui pemikiran yang visioner dan rasional. Pada sisi harmonisnya, Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Bung Hatta inilah yang memprakarsai berubahnya sila ke-1 Pancasila yang awalnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah tokoh yang dikenal dengan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara. Sejak muda, ia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan rela diasingkan demi cita-cita tersebut. Setelah merdeka, ia tetap setia melayani negara sebagai wakil presiden. Meski sering berbeda pandangan dengan Soekarno, loyalitas Hatta bukan kepada jabatan, melainkan kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Bung Hatta adalah tokoh bangsa yang dikenal karena kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan dalam berbagai fase perjuangan Indonesia. Seperti saat ia belajar di Belanda, ketika diasingkan ke Banda Neira, bahkan setelah kemerdekaan, beliau mampu beradaptasi dengan dinamika politik nasional. Sikap adaptif inilah yang membuatnya mampu tetap berperan penting dalam setiap masa perjuangan. Muhammad Hatta adalah salah satu wujud nyata dari sikap kolaboratif. Sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta berperan pada sisi diplomasi dan strategi politik, sedangkan Presiden Soekarno berperan sebagai penggerak massa dengan kemampuan orasinya yang membakar semangat. Bung Hatta adalah sosok teladan bagi ASN. Ia cinta tanah air dan rela berkorban. Ia menunjukkan kecintaannya dengan bekerja tanpa pamrih dan rela mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur, memegang teguh prinsip, dan memiliki integritas tinggi dalam segala tindakannya. Gemar membaca dan berwawasan luas. Bung Hatta adalah seorang kutu buku dengan wawasan yang luas, hasil dari membaca berbagai jenis buku. Sederhana dan bersahaja. Ia hidup sederhana dan tidak tergiur oleh kemewahan duniawi, menunjukkan sikap bersahaja dalam kesehariannya. Bung Hatta dikenal berani membela kebenaran, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan ucapannya, serta tidak pernah mencari keuntungan pribadi. Itulah sepenggal kisah dari Muhammad Hatta. Semoga di masa depan akan bermunculan ASN yang berprinsip kuat seperti Bung Hatta demi membangun negeri ini.